fadilah dan sirriyah tentang keutamaan majelis taklim, maka subhanallah betapa kita tidak ada niatan sedikit pun untuk meninggalkan majelis taklim apapun itu, entah majelis zikir, entah majelis taklim, di mana saja dan kapan saja. Kenapa? Karena disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Yang pertama itu ada 3 hadis nih. Yang pertama sanatan, bahwa berfikirnya kita tentang ilmu pengetahuan walaupun sesaat, mutola'ah hanya sebentar, menyimak hanya sebentar, itu khairul laka min ibadati sanatan, lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hadis yang umum. Yang kedua itu redaksinya ada sitina sanatan, ada sab'ina sanatan. Yang saya temukan ada 2 ya. Saya coba dulu dengan sitina sanatan aja ya. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Tapi kalau referensinya Sirul Asrar itu sab'ina sanatan. Mohon maaf saya menggunakan sab'ina sanatan karena saya ditulis dari Sirul Asrar. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim, mutola'ah walaupun sebentar dari ilmu pengetahuan, khairul laka min ibadati sab'ina sanatan, jauh lebih dahsyat ketimbang beribadah 70 tahun. Tadi berapa katanya Ibu? Yang pertama berapa tahun? 1 tahun. Ada yang lebih dahsyat lagi. Ini hadis yang paling terkenal memang yang berdua, nomor 1, nomor 3 agak sedikit terkenal, cuma sayanya kurang mengenal gitu. Tapi kalau referensinya Sirul Asrar, subhanallah, saya baru meyakini bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar jauh lebih utama ketimbang umat-umat yang lainnya. Bahkan mohon maaf ingatkan saya kalau barangkali salah, tapi kalau referensinya di sini jauh lebih dahsyat ketimbang nabinya itu sendiri. Subhanallah. Bukan berarti kita baik, bukan, tapi karena apa? Karena keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahannya terlimpah pula kepada kita. Subhanallah. Banyak-banyak bersyukur Ibu kepada Allah, banyak-banyak berterima kasih kepada Rasulullah dengan banyak-banyak membaca Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Mana hadis yang menyatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad lebih unggul daripada umat-umat, bahkan insya Allah lebih baik daripada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW karena keberkahan Nabi Muhammad. Apa itu? Hadisnya sama, cuma beda redaksi sedikit. Tafakkaru sa'atan, barang siapa yang berpikir sesaat, entah itu menghadiri majelis taklim atau mutola'ah kitab atau mutola'ah ilmu apapun itu, baik matematika, fisika, lebih-lebih Al-Quran dan hadis, khairul laka min ibadati. Min ibadati apa? Min ibadati alfi sanatan. Subhanallah ya. Lebih baik daripada orang yang beribadah berapa tahun? Sanatan berapa tahun? Sanatan 1 tahun. Sab'ina sanatan berapa tahun? 70 tahun. Kalau alfi sanatan berapa tahun? 1000 tahun. Nabi siapa yang berusia insya Allah dipenuhi dengan ibadah selama umur beliau yang 1000 tahun lamanya usianya? Nabi
Oh, Nabi Muhammad. Nabi siapa yang usianya 1000 tahun? Oh, Nabi Isa. Ibu-ibu, Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi siapa? Oh, jadi kencang sekarang ini ya. Nabi Adam katanya. Betul ya, Nabi Adam betul. Tapi kalau menyimak hadis tersebut, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi sanatan. Orang atau umat Nabi Muhammad yang berpikir sesaat di majlis taklim, majlis muzakarah, majlis bahsul masail, ilmu apapun itu khairum min ibadati alfi sanatan. Subhanallah, jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang beribadah selama berapa lama? 1000 tahun. Masya Allah. Ini adalah penghormatan tertinggi Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya. Belum lagi kalau kemarin Bu ya mendengarkan hadis di majelis taklim, majelis duha kemarin, orang yang meninggal di majelis taklim, man mata fi talabil ilmi farsalahullahu ala qabrihi malakani yu'allimanihi ilmul ma'rifata hatta yaumal qiyamati fa ba'athallahu fi qabrihi aliman wa 'arifan. Subhanallah. Orang yang meninggal di majelis taklim atau sedang mencari ilmu, siapapun itu, entah santri atau pelajar atau bahkan kita, orang yang sudah bermukim tapi masih membara semangat di dalam mencari ilmu, itu insya Allah fa'arsalahullahu fi qabrihi, maka Allah akan mengirimkan 2 malaikat ke kuburnya, yu'allimanihi, dan mengajarkan kepada beliau, orang yang sudah meninggal itu, ilmu makrifah, ilmu tentang kemakrifatan, tidak ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita belajar dokter itu belajar segala macam, ada jurusan filsafat, ada jurusan kedokteran, ada jurusan militer dan lain sebagainya. Kalau di alam kubur nanti, orang yang pecinta majelis taklim seperti kita, insya Allah kita cinta majelis taklim ya, yang mencintai majelis taklim seumur hidupnya, maka Allah berikan satu reward khusus, yaitu akan ditemani oleh 2 orang malaikat yang mengajarkan ilmu ma'rifat sampai yaumul qiyamah, hatta aliman wa arifan, sampai dia menjadi orang alim dan juga orang yang bermakrifat kepada Allah. Subhanallah ya. Banyak ibu reward penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita para pecinta ilmu. Maka jangan sampai ada niatan untuk meninggalkan majelis taklim. Oh, yang jawab cuma 11 orang nih. Siap tidak meninggalkan majelis taklim? Siap? Tidak meninggalkan majelis zikir? Siap? Apalagi ibu-ibu ya, kalau pekanan ada bajunya kotak-kotak, malam Jumat bajunya bunga-bunga, malam Senin garis-garis. Cuma sudah lunas tidak itu? Sedap. Kakek dari tadi nunggu-nunggu pantun katanya. Oke, kakek ini khususan buat kakek ini ya. Buah kecapi, buah keweni, nanam pohon di pinggir kali, di hadapan Gusti tidak ada amal yang besar, tiada amal yang kecil sekali. Yang penting ada ikhlas di dalam hati. Kok tahu ibu ya? Padahal kan belum saya ucapin ini. Alhamdulillah. Maka ibu hadirin jemaah sekalian, jangan pernah terkecoh dengan amal yang besar. Jangan pernah gumun. Apa itu gumun? Hah? Heran ya? Kagum ya. Ojo gumun. Jangan pernah kagum dengan amal yang banyak biaya yang dikeluarkan. Jangan pernah merasa ujub kalau seandainya kita mampu
untuk menghadirkan banyak orang sampai ribuan orang, sehingga ada perasaan ini nih amal yang insya Allah akan membuat Allah tersenyum bahagia, akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bangga. Insya Allah saya nih diantaranya. Ada seperti itu? Ada? Nggak ada ya, nggak ada. Satu kisah ibu, ini benar-benar terjadi beberapa tahun yang lalu. Al-Mukarram wal-Muhtaram Habib Munzir Al-Musawwa. Pernah dengar Habib Munzir Al-Musawwa? Pimpinan majelis apa? Pimpinan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau ketika mengadakan sebuah taklim, acara tabligh akbar, ini beliau benar-benar heran. Ini sedemikian banyaknya orang yang hadir. Lapangan sampai penuh dengan parkiran. Kemudian tempat pengajian sampai sesak penuh dengan orang-orang pengajian. Beliau saat itu entah kenapa merasa hatinya ada sedikit bangga gitu ya. Bangga karena mampu menghadirkan orang banyak. Sehingga lapangan penuh, tempat majelis taklim penuh, makanan penuh, sebagainya hidup penuh. Kemudian malamnya beliau bermimpi. Apa itu mimpinya? Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu kelihatan sumringah, senyum-senyum gitu ya. Lalu mendekatlah Habib Munzir kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, apa gerangan yang membuat engkau tersenyum bahagia wahai Rasul? Ya, aku senang untuk hadir melihat pengajian ini, katanya. Habib Munzir lalu bertanya lagi dengan perasaan pedenya gitu ya. Apakah engkau merasa bangga karena aku mampu untuk menghadirkan pembacaan sholawat dan orang taklim sedemikian banyaknya? Dengan sedikit melirik Rasul menjawab, bukan itu, katanya. Habib Munzir kaget. Kenapa? Bukan karena majelis salimnya banyak. Aku bangga karena ada seseorang yang di hadapan orang lain tidak dipedulikan, di hadapan orang lain tidak ada apa-apanya, tapi di hadapan Allah membuat arsy bergetar. Siapa itu? Orang yang memasang umbul-umbul. Pak Acep dong. Pak Acep dong. Ya, coba ibu perhatikan. Kalau di majlis tabligh akbar yang dikenal siapa? Ketua panitianya ya? Kemudian para donatur ya? Kemudian penceramahnya, betul? Atau para qori'nya? Atau mungkin para tokoh-tokoh yang ada di depan, betul ya? Yang masang umbul rata-rata diperhatikan tidak? Pacet kedengaran nggak Pak? Nggak diperhatikan ibu. Apa sih itu? Siapa itu? Benar ya? Secara logika, secara manusiawi. Tapi di hadapan Allah membuat arsy bergetar. Rasulullah sampai tersenyum melihat orang yang memasang umbul-umbul. Jadi bisa jadi ibu, waliullah itu menyamar menjadi pemasang umbul-umbul. Basel. Basel. Luar biasa ya. Basel dan Pak Acep dan kawan-kawan. Nah, saat itu Habib Munzir, subhanallah, saya sangat menyesal, sungguh menyesal tidak menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Tapi yang dibanggakan oleh Rasulullah siapa tadi? Tukang pasang umbul-umbul ya. Jadi kedepannya jangan tidak mempedulikan pemasang umbul-umbul gitu ya. Siapa tahu itu yang dibanggakan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah. Tadi dikatakan tidak ada amal yang besar, tidak ada amal yang kecil di hadapan Allah. Yang ada, yang penting hati yang ikhlas, hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Itu pula ibu yang dipesankan oleh
Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah nomor 51-nya bahwa la amala arja lil qulubi, bahwa tidak ada amalan yang lebih diharapkan tentang ketentraman hati illa min amalin, kecuali suatu amal yaghibu, yang hilang angkat syuhuduhu, yang hilang dari pandanganmu, dalam artian sudah tidak ingat lagi amalan apa sehingga saya merasa tidak berbuat apa-apa, sampai-sampai saya tidak ingat bahwa saya sudah melakukan hal tersebut. Seperti halnya suatu saat mungkin ibu ya, kalau kita senantiasa mendidik putra-putri kita untuk senantiasa melakukan suatu amal kebaikan. Salah satu amal kebaikan itu melaksanakan sholat birrul walidain. Betul? Apa birrul walidain? Sholat kebaikan untuk orang tua. Dilaksanakan saja. Padahal anak itu tidak tahu apa manfaat dan fadilahnya, tapi dilaksanakan secara ikhlas dan istiqomah, sampai suatu saat si orang tuanya menemui ajalnya, dan singkat cerita sudah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia. Ketika disidang, kita selaku orang tua kita menemukan satu catatan amal yang kita sendiri belum pernah mengamalkan ini. Tapi kenapa ini banyak sekali ya Allah, katanya. Itu karena kita lupa bahwa kita sudah mengajarkan kepada putra putri kita. Maka subhanallah, amalan yang tidak dihiraukan seperti itu, yang membuat arsy bergetar, yang membuat Rasulullah SAW bangga, karena memang itulah amalan yang paling ikhlas, amalan yang seseorang tidak mengetahui tapi tetap dilaksanakan dan diistiqomahkan. Maka subhanallah, itulah amal yang membuat arsy bergetar, subhanallah. Kemudian bahwa Syekh Ibnu Athaillah meneruskan kembali, wa yuhtaqarru indaka wujuduhu, dan tidak dihiraukan tentang keberadaan amal tersebut. Maka kita senantiasa banyak-banyak menanam suatu amal yang kita sudah tidak peduli lagi. Artinya ketika kita nginget pun asa teka inget gue gitu ya. Jadi bahwa amalan yang hilang dari ingatan kita, amalan yang mungkin sepele bagi orang lain, tapi bisa jadi di hadapan Allah itulah amalan yang membuat Allah senang. Allah dan Rasulullah SAW merasa bangga dengan amalan tersebut, walaupun kecil, walaupun tidak ada biayanya sama sekali, tapi ada sesuatu di dalam kalbunya. Apa itu? Rasa ikhlas, hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Maka itu insya Allah yang akan menjadi amalan yang unggulan dan andalan. Satu lagi ibu hadirin jemaah sekalian, bahwa masih tentang Habib Munzir Al-Musawa. Suatu saat Habib Munzir Al-Musawa berdakwah ke daerah Solo. Biasa kan kalau para habaib itu membaca Simtuduror, Barzanji, Dia Ulami dan lain sebagainya. Ketika beliau sedang membaca Dia Ulami, anak-anak itu ribut sekali tuh, kayak gini aja tuh pada ngobrol sekali. Habib Munzir mah lagi khusyuk gitu ya, membaca Dia Ulami, sanjungan kepada Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa cinta dan kerinduan. Berkali-kali Habib Munzir memberikan isyarat untuk diam, tapi tetap aja namanya anak-anak ya. Kita harus memaklumi, anak-anak tetap ribut. Kemudian setelah selesai pembacaan Dia Ulami, apa yang dilakukan Habib Munzir? Habib Munzir marah semarah-marahnya. Kepada anak kecil itu dikatakan, kamu di sini jauh-jauh mondok, ketika pembacaan Dia Ulami kamu malah bercanda, diam semuanya. Pokoknya disentak lah kurang sundamanya, disentak bebeakan gitu. Nah, sampai puas
rasa kemarahannya kepada anak-anak. Kemudian anak-anaknya ketakutan, anak-anak, tapi sang pimpinan pondok pesantren berusaha untuk membesarkan hati anak-anaknya. Kemudian pokoknya malam itu Habib Munzir marahnya sampai puncak, sampai terbawa tidur. Ketika ngobrol pun yang diobrolkan adalah anak-anak dengan kejengkelannya segala macamnya gitu ya. Sampai selesai, dan malam itu pula beliau bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi mah Rasulullah sumringah gitu ya. Kalau malam ini bagaimana kemungkinan menurut ibu bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bermuram durja, merasa sedih, merasa kecewa dengan Habib Munzir. Dikatakan, wahai Munzir, kalau kamu yang membaca dia ulami itu pantas saja karena kamu paham tentang maknanya, wong itu bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau anak-anak mereka masih belajar, mereka belum paham apa yang disampaikan di dalam dia ulami, belum sampai di pikiran anak-anak. Tapi kemungkinan, tapi anak-anak sudah ada rasa cinta kepadaku, dan ketahuilah olehmu bahwa mereka kecintaanku dan aku cinta kepada mereka. Jadi amalan yang sekecil apapun, seperti halnya kita bisa membaca buku, paham dengan buku tersebut, kita membaca kitab, paham dengan kitab tersebut, tapi belum tentu orang lain bisa memahami. Jangan merasa bahwa kita sudah merasa tinggi dengan bisa memahami kitab. Bahkan anak kecil sekalipun justru itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka kecintaanku dan aku adalah kecintaan mereka. Subhanallah. Jadi dilihat dari sini, itibar buat kita sekalian, berapa kali Habib Munzir kecewa? Berapa? 2 kali. Disangkanya beliau yang wah bagaimana gitu ya. Ternyata saat yang pertama pemasang unggul-unggul yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Anak-anak, padahal tidak mengerti sama sekali, betul kan? Abtadiul imla bismillahil aliyah mustabirun fayyidul barakati ala ma ana lahu wa awla. Coba anak-anak tahu nggak artinya? Oh, kan tidak ya? Tapi bisa jadi Rasulullah bangga terhadap anak-anak. Subhanallah, yang lainnya pada bermain game dan lain sebagainya, anak-anak di sini subhanallah mabit dari mulai kemarin sampai saat ini. Subhanallah. Demikian ya. Setengah jam lebih. Masih kita kudu we mah. Hadirin rahimahumullah. Banyak hal yang memang sebetulnya kalau berkaitan dengan prasangka, berkaitan dengan amalia hati, itu adalah banyak sekali yang di luar dugaan kita. Terkadang kita bisa menilai hanya sebatas fisik saja, tapi pada kenyataannya kata Allah, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah itu bukan melihat jasadnya, bukan melihat amaliyahnya, tetapi Allah itu sebegitu memperhatikan bagaimana hatinya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya melihat apa yang diamalkan di dalam hatinya. Maka bagi diri kita ini adalah hal penting yang harus betul-betul kita perhatikan, bagaimana memanage hati. Terkadang kita mungkin bisa menilai salah. Kalau dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an, janganlah kita merasa terpaksa terhadap sesuatu apa yang sudah Allah takdirkan. Lanjutkan ayatnya. Apa ayatnya? Anak-anak,
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena itu adalah bisa jadi yang terbaik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan jangan sampai kita merasa suka, bahagia dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kemungkinan itu adalah tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa san tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Jadi ketika yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Dan saat apa yang Allah takdirkan kepada kita menurut kita mungkin itu tidak baik, bahkan mungkin itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ketika diri kita memanage hati, yang kemarin sudah kita bahas, bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana harus diri kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, harus sabar, dan juga diri kita harus senantiasa senang meninggalkan kemaksiatan. Ya, ketika diri kita, contoh, kalau kita mengerjakan sholat malam dengan zikir yang lama, dengan belanja ke mall, senangan mana Bu? Apalagi ada yang traktir, ya. Ibu ke mall, ada yang traktir, diajakin mau ngaji nggak, sholat tasbih pula. Ya, kira-kira senangan mana Bu? Mau godaan mah ya, maunya kan ketika diri kita nafsunya pengen apa? Pengennya jalan-jalan healing, kapan lagi ada yang traktir saya? Majelis duha masih ada besok mungkin, kalau banyak umur. Ya, maka diri kita kan godanya di sini. Maka ketika Allah memerintahkan sabar ketika kepada diri kita, sabar itu ada satu saat meninggalkan maksiat. Yang kedua adalah sabar saat diri kita melaksanakan kebaikan. Ya, ketika meninggalkan kemaksiatan, ya mungkin ketika diri kita contohnya meninggalkan sholat malam, itu adalah kemaksiatan. Ya, maka diri kita itu harus kita bersabar, kuatkan hati kita bahwa yakin ini mungkin gak enak menurut kita. Ya, sholat malam ngantuk dan lain sebagainya, apalagi kayak malam anak-anak udah digedor-gedor, ya malam-malam udah digedor-gedor, ya udah dihitungin sampai 1, 2, 3 dan seterusnya, itu nggak enak. Ya, sekarang kalian merasakan tidak enak, tapi nanti ya mudah-mudahan Allah memandang kita dengan cintanya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ujian. Ya, ujian di sini ujian apa? Bagaimana diri kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Dan jangan pula saat kita coba Bu, nih anak-anak ini nih. Oh. Mana tadi? Coba. Nah, kalau main game sampai jam 2, kuat nggak? Ini emak-emaknya yang jawab ini. Ya, sampai subuh kuat? Tapi kalau zikir 10 menit, Masya Allah. Ini godaannya. Ya, main game apalagi, wah itu udah main game tuh ya, Masya Allah anak-anak. Semangat, udah sorak-sorak apalagi kalau menang, dapat reward dan lain sebagainya, sampai jual akunnya dapat duit, wah itu udah senangnya luar biasa. Tapi punten, ya ketika diri kita mencintai sesuatu, asa untuk ibu syai'an, mungkin itu kita cinta, kita suka, tetapi mungkin itu adalah syarrul lakum. Kata Allah, itu mungkin tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Ya, kalau jelas ketika diri kita mengamalkan untuk amaliyah yang tadi ya, seperti halnya Habib Munzir ya, beliau senang dengan sholawat, ternyata dengan hal yang baik pun ya, godaannya ada nggak Bu? Ya, digoda hatinya. Oh saya merasa baik. Oh saya paling rajin datang ke majelis taklim. Oh saya paling ini paling itu, terus ini setan goda dalam diri kita. Bagaimana cara menjauhinya? Ya, bagaimana cara menjauhinya kira-kira Bu? Kiatnya untuk menjauhi rasa yang seperti itu, kita bagaimana? Halo?
Kira-kira ada nggak gue bisikan, ini loh kamu rajin, kamu nggak pernah absen lah, kamu sholat tahajudnya hebat. Itu setan ada nggak bisikin begitu? Sholat duhanya luar biasa, dikirnya hebat, pengajian kemana-mana dikejar, sampailah diupdate di status. Hati-hati, ini apa? Setan terus akan membisikkan. Bagaimana caranya ketika diri kita merasa sudah mulai rusak hati kita? Itu kan sudah mulai rusak, Bu. Ya, hati kita sudah mulai rusak. Kenapa? Allah tuh sedang melihat hati kita, bukan masalah jasadnya. Jasadnya bagus semuanya ya, sholatnya jungkir baliknya banyak, jungkir balik lagi, saking banyaknya ya. Tetapi ternyata di sini yang rusak. Nauzubillah. Maka bagaimana caranya dalam hati kita? Yuk kita sama-sama hadirkan Allah, Allah, Allah. Tujuannya hanya Allah. Allah lihat hati ini, bukan lihat jasad ini. Allah pandangi saya dengan rahmatnya. Lihatlah hati ini, luruskan ya Allah, bantu luruskan. Kalau sudah mulai melenceng, ya, kalau kita sudah mulai melenceng, ketika kita kan gini Bu, mungkin goda dengan kemaksiatan itu mudah, tetapi ketika diri kita mudah untuk menghindarinya. Tetapi saat kita tergoda dengan kebaikan, ya, kebaikan ini yang kita dirusak oleh setan, digoda ya dengan nafsu kita, maka ini terkadang kita sulit membedakannya. Ini kita sedang baik atau sedang salah. Mungkin kalau kita meninggalkan maksiat, oke, gampang. Ya, gampang. Oh, saya nggak lagi maksiat ini kok, saya lagi sholat kok. Tapi dalam keadaan baik, dalam keadaan duduk di majelis taklim, lagi dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, kira-kira bakal nggak kita melaksanakan maksiat? Hah? Kira-kira Bu, bakalan nggak kita melakukan maksiat? Maksiat secara zahir insya Allah tidak. Tetapi secara batinnya, hati ini ada riyanya, ada sum'ahnya. Kalau orang lagi maksiat jasa dia, kira-kira dia akan riya nggak? Enggak. Ya. Jadi kira-kira bagaimana Bu? Ada aja kan godaannya, betul? Ya. Nah, maka dalam keadaan baik, inilah yang terkadang sulit. Kita senantiasa, makanya alhamdulillah kita sudah ditanamkan zikir qalbunya, zikir khofinya. Ya, kalau kita sudah mulai melenceng, teruskan, hujamkan ke dalam kolbu kita Allah terus, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah terus masukkan ke dalam hati. Biar apa? Ini yang masuk ke telinga, masuk ke mata, terus pandangannya biar apa? Biar cukup Allah aja lah, nggak peduli orang lain mau apa-apa lah. Orang menilai baik, orang menilai tidak baik pun tidak jadi masalah. Insya Allah. Ya, karena apa? Kita hanya minta arahan dari Allah. Ya, godaannya banyak Bu. Ya, godaannya banyak. Udah ngaji Quran aja masih digoda. Lagi sholat tahajud digoda. Apalagi kalau nggak sholat nggak zikir, makin banyak godaannya. Ya, maka ini diri kita. Terkadang ada rasa kecewa kita, terkadang ada rasa sedih kita. Inilah yang harus kita, bagaimana menerima takdir Allah yang sedang Allah perjalankan kepada kita. Jadi saat ada contoh Bu, Ibu, ada kalanya kita kecewa dengan orang lain? Ada? Nih, adik-adik pasti pernah kecewa dengan temannya, pernah kecewa dengan siapapun itu, pernah. Tetaplah jadi diri kita sendiri. Selagi diri kita menjadi tetap lebih baik, berusaha untuk lebih baik, maka percaya dirilah kita. Kenapa? Karena Ibu, kalau menjadi diri kita itu lebih berharga. Seperti halnya dokumen asli itu lebih penting dan lebih utama dibanding fotokopiannya, betul? Betul nggak? Kalau kopiannya, ya, kalau kopiannya bisa tidak berharga, orang bisa menjadi plagiat dan lain sebagainya. Tetapi kalau dokumen penting, dokumen aslinya, ya, ketika dokumen penting itu dokumen aslinya lebih berharga dibanding fotokopiannya, betul?
Maka diri kita, jangan sampai ingin, saya biar disukai teman saya, saya ikut seperti ini. Biar teman saya suka, saya ikut seperti ini. Biar dinilai baik, sama teman saya seperti ini. Enggak. Jadilah diri kita, apapun itu. Karena tadi apa? Dokumen asli lebih berharga. Ya jadi diri kita lah. Jangan sampai kita mengikuti apa yang ingin orang lain nilai baik terhadap kita. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan bagaimana dengan sabarnya, tawakalnya, pokoknya banyak lah yang harus kita lakukan. Ya, lakukan apa? Urusan hati. Intinya mah dalam kolbu ini agar semua penyakit hati hilang. Ya, penyakit hatinya hilang, maka senantiasa kembalikan kepada Allah. Allah. Terus saja Bu, hidupkan dulu. Kalau sudah mulai ngaco nih hati kita, ya kalau sudah mulai ngaco, ingin A, B, C, dilihat orang dan lain sebagainya, kadang sakit hati dan lain sebagainya, ini kita teruskan kolbunya, hofinya kita hidupkan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, dan seterusnya. Insya Allah. Ya nak, siap? Lagi main game, hobinya hidup. Biar apa? Habis main game, sholat tahajudnya tetap. Siap? Ya. Mending melenghoy jawabannya. Melenghoy aja. Ya siap ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa? Karena kita dalam keadaan apapun, kalau berusaha kolbu kita hidup, ya mudah-mudahan insya Allah Allah terus menatap kita. Allah memandangi kita dengan rahmatnya. Allah mengarahkan kita agar kita terus bisa istiqomah sampai dengan akhir hayat kita. Jangan sampai hari ini baik, besok nggak baik, nauzubillah. Tetapi hari ini baik dan terus semakin baik sampai dengan kita meninggalnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, tadi sudah kita pahami bersama bahwa insya Allah tidak ada amal yang besar, tidak ada amal yang kecil di hadapan Allah. Yang ada hanyalah amal yang ikhlas. Dan ikhlas ini sesuatu yang sama, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ada tapi tidak kelihatan. Seperti halnya kita telinga ini. Kalau telinga ada tidak ada? Dilihat ada apa? Nggak ada, ya. Tapi ada, yakin. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang tidak nampak, tidak ada wujudnya, tapi sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau suatu amalan dilaksanakan oleh seorang manusia, tapi di sini ada tingkat-tingkatan Ibu ya. Kemudian pertama tidak dia lolos sensor. Kemudian tidak ujub, lolos sensor. Kemudian didasari dengan ilmu pengetahuan, lolos sensor. Nah, ketiganya, keempat, pas dilihat ternyata tidak ada ikhlasnya, maka bukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilemparkan kepada orang yang mengamalkannya. Maka sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, insya Allah mulai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan Allah membekali kita dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu hati yang tanpa pamrih. Seperti halnya ketika kita melaksanakan sholat duha, rata-rata. Kalau orang melaksanakan sholat duha, rata-rata pengen apa? Pengen rezeki banyak. Atau kalau seandainya ada orang yang rajin sekali baca surah Al-Waqiah di sore sampai penting jegir, jegir, penting mau baca teh Al-Waqiah apa itu ya? Kira-kira hajatnya apa itu kira-kira? Pengen kecukupan rezekinya katanya. Nah, ibu hadirin jemaah sekalian, kalau orang yang ikhlas
Itu baca mak baca aja, laksanakan mak laksanakan saja. Seperti halnya anak kecil disuruh oleh orang tuanya untuk melaksanakan birrul walidain. Dia tidak tahu apa arti birrul walidain. Bahkan dia tidak paham apa fungsi dari sholat birrul walidain. Yang pertama dia rasakan adalah disuruh. Kalau disuruh terus mungkin ada rasa terpaksa ya. Karena lama-lama terpaksa sudah menjadi kebiasaan. Lama-lama kalau tidak melaksanakan sholat birrul walidain, kayaknya nggak gue banget. Nggak gue banget. Kenapa? Ada sesuatu yang biasa terlaksana, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu yang namanya istiqomah. Kalau ikhlas bagaimana? Ikhlas mas seperti anak kecil aja. Tidak tahu apa fungsinya, tidak tahu apa maknanya, tapi tetap dilaksanakan. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita melandasi dengan ilmu pengetahuan suatu amal dan dihiasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itulah amalan yang terbaik. Tadi mohon maaf, mohon izin, ada yang kelewat sama Umi. Apa itu? As-sabru ala salatati darajatin. Bahwa sabar itu menempati 3 derajat. Ada 3 derajat. Yang paling utama as-sabru anil baliyah. Sabar ketika menghadapi ujian. Sabar ketika menghadapi ujian itu adalah tingkatan sabar yang pertama. Kalau seandainya ibu datang ke majelis duha memakai sendal yang bagus, pas pulang tiba-tiba kemana senang yang ada hanya sendal jepit. Pasti lihat-lihat nggak ada orang nih yang pakai sendal jepit, ya udah pakai aja ibu katanya. Itu musibah apa anugerah? Musibah, benar. Kalau ibu ikhlas karena Allah, menerima segala ketentuan Allah, maka itu ibu sudah lulus tingkatan pertama, yakni sabar ketika menghadapi ujian. Yang kedua, as-sabru inda maksiyah. As-sabru inda maksiyah, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini mah gampang ibu ya, gampang. Kenapa? Ketika kita, banyak orang lah misalkan ya, saya hingga saya, ketika banyak orang, ada kemungkinan saya mencuri tidak? Kok jawabannya malu-malu, masuk kok udah mencuri katanya. Katakan aja ini mah, karena saya nggak enak menyebutkan orang lain. Saya aja ya, sesuatu yang negatif itu saya aja. Ketika banyak orang yang melihat, ada kemungkinan nggak saya mencuri? Tidak. Kenapa? Karena jaga image boleh lah. Nah, kalau seandainya lama-kelamaan terbiasa untuk meninggalkan maksiat, pengen, tapi hati menolak. Karena itu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh agama, maka berusaha untuk menolak. Itu adalah tingkat sabar yang kedua, as-sabru indal maksiyah, sabar ketika meninggalkan maksiat. Yang paling tinggi, nah ini yang paling tinggi Bu. Apa itu? As-sabru indat ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau orang berzikir, ada nggak larangan atau kalau seandainya tidak berzikir kamu akan masuk neraka misalkan, ada nggak kalimat seperti itu? Tidak. Tapi saya pengen berzikir 3 kali, 11 kali, 21 kali, 33 kali dan seterusnya. Berarti ketika kita melaksanakan zikir itu bukan atas siapa-siapa, tapi memang betul-betul hati ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita melaksanakan saum, ada nggak kalimat kalau seandainya melaksanakan saum maka rezekinya akan ngagolontor? Ada nggak kalimat seperti itu? Tidak. Ketika kita melaksanakan puasa Senin Kamis betul-betul ikhlas dari hati, itulah dia as-sabru anil indat ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Alhamdulillah. Maka insya Allah ibu hadirin jemaah sekalian,
tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga sudah kita lalui. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan dan mengikhlaskan seluruh amal kita, insya Allah. Sedikit mengulas tadi, sholat duha untuk apa, Bu? Kok jadi tersenyum? Biasanya karena ingin rezekinya banyak. Punten, selama ini Ibu yakin nggak kita akan terus diberikan rezeki oleh Allah? Yakin? Yakinnya pelan-pelan. Yakin nggak, Bu? Tapi pernah nggak atau kadang nggak kita ada keraguan? Aduh, besok cukup nggak ya? Nanti bisa nggak ya? Pengen ini, pengen itu, ada nggak? Kenceng banget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan satu ayat. Surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizkinya, dan tidak mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sekarang nih, Bu, kita rubah mindset sedikit lah. Ya, merubah mindset sedikit. Kemarin saya sampaikan, kalau kita rezeki itu Allah menilainya dari lamanya kerja atau lamanya usaha, pasti orang yang paling kaya itu orang yang buka jualannya atau kerjanya 24 jam. Benar nggak, Bu? Ya. Toko angkringan atau itu? Warkop Kuningan. ya. Kalau Allah menilai, Allah memberikan rezekinya ini ya, dari lamanya waktu, ya, lamanya waktu bekerja atau usaha, maka orang yang paling kaya harusnya orang yang kerjanya 24 jam. Atau kalau Allah memberikan rezekinya melalui orang yang kerjanya paling berat, kira-kira tukang apa? Tukang bangunan, tukang kuli, apalagi kuli panggul seperti halnya di Tanah Abang, ya, itu berat-berat sekali. Harusnya yang paling kaya itu yang seperti itu, betul? Atau kalau seandainya rezeki itu Allah melihat dari bagaimana kedekatannya dia kepada Allah, itu pasti marbot masjid yang paling kaya. Kenapa? Dia sehari-hari di masjid, azan di situ, sholat 5 waktu di situ, betul? Harusnya seperti itu. Tetapi Allah limpahkan rezeki, tidak menilai itu semua dan tidak melihat bagaimana dia beratnya, lamanya, kedekatannya. Tetapi Allah itu memberikan rezeki itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Ya, orang kita kapasitasnya, contoh, punten, ya, kapasitasnya gelas. Kalau kita kapasitasnya gelas, maka Allah kasih rezekinya sebesar gelas. Kalau kita kapasitasnya sebesar ember, maka sebesar itulah rezeki yang akan didapatkan. Bagaimana ketika air yang segelas tetapi bisa sama dengan halnya orang yang punya air 1 ember? Kira-kira apa yang membedakannya, Bu? Punten, ini air Tirta harganya 2.000. Ini kalau diisi bensin jadi berapa? Dan nyampe 10.000, goceng lah kan. Ini berapa? 500 liter, 500 mili kan? 600. 600. Oh, 600. Ya kurang lebih 6.000. Ini kalau diisi madu jadi berapa harganya?
bisa 100.000, bisa 200.000. Kalau diisinya minyak wangi, berapa juta? Betul? Ya, sama-sama air, betul? Sama-sama air. Tapi kalau isinya air kecomberan, ada harganya. Yang membedakan mungkin kita kapasitas kita sama, kita dengan saya dengan ibu sama, tempatnya mungkin sama. Tapi yang membedakan adalah di sini kualitasnya. Ya, kualitas itu apa? Keberkahannya. Allah itu sama, Allah itu akan memberikan keberkahannya. Mungkin sama, ya, sama. Contohnya orang yang gajinya 5 juta, ya, dengan orang yang 10 juta, ketika keberkahannya itu akan sama. Punten, Bu, kita pernah lihat kan orang yang pemulung sampah bisa kurban, orang yang pemulung sampah bisa pergi haji. Kira-kira karena kayanya atau karena keberkahannya? Itu. Jadi yang kita yakini bukan masalah seberapa banyak yang kita dapatkan. Saya mah belum pernah megang duit puluhan juta ya. Saya sholat duha pengen ngaduk-duk biar saya dapat pegang tuh 20 jutaan. Apa kalian bisa? Kenapa? Allah kapasitasnya itu. Tetapi yang membedakan adalah keberkahannya. Saat orang yang menerima rezekinya banyak, ya punten, mungkin honornya, gajinya itu bisa puluhan juta, bahkan mungkin bisa ratusan juta penghasilannya. Sekarang kayak penghasilan orang yang yang memiliki jalan tol itu sudah berapa miliar penghasilan perharinya, ya udah pokoknya mah ya. Tapi apakah akan sama nyamannya dengan kita yang biasa-biasa? Belum tentu, ya. Jadi masalah rezeki, yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita, yakin bahwa itu adalah yang terbaik. Jangan kita takutnya apa? Boleh Bu, nggak apa-apa baca Al-Waqiah, baca sholat duha biar rezeki lancar. Tapi kalau kita mau naikin level, mindset kita yang harus berubah. Khawatir kita, ya khawatir saat kita ya sholatnya berharap dengan rezeki yang banyak, ternyata Allah belum kabulkan, nanti kita ada kecewa kepada Allah. Nauzubillah min. Khawatirnya itu kenapa? Manusia tuh cepat sekali rasa kecewanya. Tapi kalau kita murni ibadah karena Allah, apapun Allah berikan itu aman saja dalam hati. Amanlah pokoknya mah. Insya Allah ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Punten sekali sebagai tahdus binikmah. Punten, kami berdua dulu masalah lagi zamannya di Tasik, Bu, kayak orang gila kita. Kalau lagi habis makan 20 juta gitu. Karena musim apa? Dulu lagi kerja kita MLM. Ibu tahu lah ya MLM ya. Kan itu Bu, itu di otak cucian otaknya apa? Di mindsetnya itu yang terpikirkan nanti orderan sekian. Oh yang terpikirkan ada 20 juta. Kita bagaimana cara dapat 20 juta? Ternyata apa? Selama 6 tahun, kalau tidak salah ya, 6 tahun atau 5 tahun. Yang pasti itu 4 tahun itu ternyata belum pernah pegang tuh uang 20 juta. Boro-boro megang, lihat pun nggak tahu seperti apa 20 juta. Ternyata ketika kita luruskan niat, ya, luruskan niat terus, kita luruskan niat, Bismillah terus, bagaimana Allah berikan kepada kita, tidak terbayang bisa membangun sebegini besarnya. Bangunan yang di sana 700 juta kita tinggalkan, tidak terbayang. Bagaimana saya bisa mengumpulkan duit 700 juta yang di sana bangunannya tertinggal begitu aja. Kalau sudah Allah beritahu kepada kita limpahan keberkahan, padahal saya nggak pernah pegang duit 700 juta, nggak tahu seperti apa. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung kayak ini udah berapa miliar gitu ya, Masya Allah. Apa? Di sini mudah-mudahan ada keberkahan dalam diri kita, insya Allah. Jadi tujuannya tadi kita luruskan niatnya, sholat duhanya bukan karena rezeki saja, insya. Biar apa? Allah suka sama kita. Ya, baca Qur'annya dan lain sebagainya biar apa? Allah suka. Kalau Allah suka, apapun itu Allah akan berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin itu